Sayahnya Nabi, tangkemu duyah Nabi apa? Kuwi wong pendatang ya. Yahudi akhirnya kuwi berarti ditamplek sekot gledak pendatang Yahudi. Tak enteki kowe. Wah. Hanya takut. Juga bahasa dulu. Iya, bapak saya. Setelah itu bapak cerita bahwa yang mendirikan Robitoh Ba'alawi Indonesia semuanya Yahudi leh, barisan penjahat tinggalan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan setanah air, alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang bagi kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi di channel yang mencerdaskan umat ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Alhamdulillah, malam ini saya Mbah Mufid silaturahim ke tempat guru kita Kiai Nur Ikhya. Sebaliknya, bukan guru, murid panjenengan Yai. Malam ini saya disuruh berkata Bloko Suto apa adanya. Saya hanya mengenalkan apa kata bapak saya. Bapak saya bernama Sya'dullah Jailani bin Ridwan bin Mukmin bin Ahmad Umar bin Ismail bin Rifai bin Raden Bagus Sasongko bin Raden Masaid alias Samber Nyawa. Dari bapak saya yang diberi gelar Mbah Hasyim Asngari bernama Sawung Galing. Dari dulu tahun 69. Jadi saya kalau berbicara orang Yahudi tidak seperti Gus Fakih, Yai Ikhya, Yai Imat, saya lain. Semuanya apa kata bapak saya. Dimulai waktu saya diajak ketua Ansor di Solo, Habib Anis, terus di Pekalongan waktu SBY di Pekalongan, ulang ya dek. Kangen dile, maaf pak, bapak saya bahasa Jawa. Kangen dile, Lutfi. Kok kayak kurang menggawean. Tapi Anis pun juga begitu. Terus waktu saya ngadain khotmil Quran santri, ngaturi balik. Maaf kalau sudah meninggal dunia. Alwi Ahmad Asegaf Semarang. Jujur Kam W3. Wah itu anu Pak. Duyah Nabi tuli wong Yahudi. Setelah itu bapak cerita. Karena saya pernah tahun 69 itu bapak saya nempelengi orang Pasar Kliwon, encik Pasar Kliwon. Bapak saya kan jualan petis. Nah, petisnya bapak membadungi sidik. Dolanan. Petis apa? Kasihan saya, biar nanti laris. Sayahnya Nabi, tangkemu duyah Nabi apa? Kuwi wong pendatang ya. Yahudi akhirnya kuwi berarti ditamplek sekot gledak pendatang Yahudi. Tak enteki kowe. Wah. Hanya takut. Juga bahasa dulu. Iya,
bapak saya. Setelah itu bapak cerita bahwa yang mendirikan Robitoh Ba'alawi Indonesia semuanya Yahudi leh, garisan barusan penjahat tinggalan Belanda. Udah Pak saya, semuanya Yahudi. Dikubur pun orang-orang Yahudi Ba'alawi, tanah Nusantara tidak akan menerima. Maka Mbah Mufid siap bermubahalah, bongkar kuburannya bapaknya Semit, bongkar kuburannya bapaknya Rizik Syihab, bongkar bapaknya Lutfi bin Yahya, Mbah Lutfi bin Yahya, semuanya bosok. Laporkan kepada polisi kalau memang tidak bosok. Mbah Mufid memfitnah. Saya berani mubahalah. Semua Ba'alawi yang dikubur di tanah Nusantara ini tidak akan terima. Saya yakin dengan cerita bapak saya dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, 11 wali yang nyunggi bumi di Nusantara ini. Sama cerita banyak. Yahudi, wong Yahudi ki wis gawe pion sak donya. Sak donya ku piyone wong Yahudi kabeh le. Duwite wis dienggo simbol wong Yahudi. Yahudi rajane sapa le? Rajane wong Yahudi iku Dajjal. Kata Pak saya. Wong Yahudi sudah banyak pion-pion di seluruh dunia. Nanti di tanah Jawa ini juga akan muncul pion-pionnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sok nek wis wayahe bakal muncul pion-pion Kanjeng Nabi. Rajane wong Yahudi ku Dajjal, nek rajane awake dhewe iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning yo kalah. Sebab luwih dhisik Imam Mahdi sedane ro Dajjal. Imam Mahdi sombang dedule kok tanah Jawa. Ngawi. Alas Ketonggo Ngawi. Virale setelah munggah kaji nang Mekah. Itu Pak, semuanya kata bapak saya. Jadi Ba'alawi yang katanya Zuriyah Rasul itu semuanya hapus. Konspirasi sing apik ana sing halus ana. Iki lho bapak kula ditangkep nang tahanan, mbahmu kula ditangkep nang tahanan. Lha nyekel sapa wong Arab? Abah Yai Ridwan. Nggih. Mbah Ridwan. Mbah saya itu tapi ditangkep malah mulai nggawa jajanan. Tapi sipir-sipire di habis semuanya. Berarti pura-pura menyerah, belani umat jamaah keluarga supaya aman. Ditangkap manut. Tanya saya, kok ditangkap kok manut ora dientekne kono sisan to Pak. Lah pinten wong tahanan tarik kontane. Tandene kono, mungkin London nyerbune ngaran Malaysia, njur piye wong ngaran Malaysia. Nalai Pak Sakeirah nggih Kanjeng nggih. Nalai Pak Sakeirah nggih Kanjeng. Pak Yai Ridwan ini hampir level Pak Sakeirah. Setelah masuk tahanan, langsung di situ kecek pedot, semuanya mati habis. Senjata serahkan negara. Fotonya kok yo enggak hilang, semuanya kena hujan lah. Karena kan saya punya rumah sendiri baru 3 tahun. Hujanan terus pindah. Ya, belum sadari muda sampai anak cucu saya belum punya rumah sendiri. Baru 3 tahun diberikan santri. Sepeda pun dibelikan santri. Niki jenenge waliullah ulama sing sebenarnya nggih ngeten iki. Berani miskin demi umat. Gak ada yang ditakuti, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
nggak wedi nyawone, nggak wedi bondone. Aku bukan wali. Wong nekat melu-melu bapak kula mbah kula. Jadi semua Ba'alawi yang berdiri tahun 1928 itu semuanya barisan-barisan Yahudi. Sekarang sudah terbongkar, malah Yahudi Askenazi. Nah, itu gen penjahat semuanya. Makanya pion-pion sekarang sudah muncul. Ada Laskar Sabilillah, ada Laskar Wali Songo. Ya. Jadi untuk para pion harus berjuang, berani mati untuk melawan. Karena kita sudah dinas menjadi pionnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ibarat bermain sekak. Itu kata bapak saya. Berarti dawe Habib Rizik Syihab iskariman aumut syahidan itu kita ambil alih ya ini. Diambil alih oleh kiai-kiai muda, kawan-kawan kita dari LS dan PWI ini. Harus diambil. Iskariman aumut syahidan itu. Nek wani ya wani. Dan besok itu tidak akan menyerahkan, tetap perang. Itu saja. Jadi tidak mungkin. Sumeleh legowo nerimo ing Bandung ngalelo para Habib-Habib ini. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya diam. Saya itu loh, Mbah Mufid itu mencari momen ya ben ditangkap apa ben diopo, segala cara saya bikin momen, tidak ada yang berani. Nanti kalau jenengan ditangkap diproses ke pengadilan, saksi bagian DNA, saksi ahli Kanjeng Raden Fakih. Wah, saya siap. Saya bagian kitab data pustaka, referensi manuskrip yang ada. Nanti ada Prof. Manakim Ali, Kiai Imad dan lain-lain. Hakul yakin, Ainul yakin, Rizik Syihab, Bahar Semit, Lutfi bin Yahya. Semuanya orang-orang berbahaya. Semuanya konspirasi sendiri-sendiri bekerja. Nyenggitannya baik-baik seperti apa, Kribo, padahal semuanya itu konspirasi, jangan percaya. Tapi Habib Kribo itu kelihatannya membela panjenengan ya? Wah, enggak membela apa, itu hanya tipu-tipuan, pura-pura. Acting gitu saja? Ya, acting. Saya baru tahu ini. Pura-pura semuanya sama, konspirasi. Jadi pokoknya undasinya bapak saya tetap walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Wong kok melu Yahudi Ba'alawi. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyam. Sapa sing masuk lubang jarum? Onta nggak mungkin bisa masuk lubang jarum. Langka nggak mungkin nih. Itu. Jadi wong sing melu niku termasuk kazabu bi ayatina wastakbaru. Terusnya Allah tu faktahu lahum abu sama dongan ora mandi. Wis apa sing Habib suwe-suwe melarat mantakon. Kiai-kiai yang mendukung Habib itu gimana ya? Mukibin kiai-kiai kita? Ya kiai-kiai seperti hanya sudah terserah. Nanti kalau mati ya terserah. Kalau sampai mendukung sampai mati, wah jenenge husnuzon sudah batal. Sudah batal, husnuzon itu sudah batal. Sudah terbukti. Husnuzon itu kalau belum terbukti. Iya. Kalau sudah terbukti ya nggak boleh husnuzon lagi. Kalau saya kan nggak ada tanpa bukti apa-apa. Apa kata bapak saya? Yahudi. Sangat panjenengan mutasil nyambung abah jenengan mbah sampai. Kalau saya sampai diproses negara memfitnah Yahudi Ba'alawi, berarti bapak saya tidak benar. Itu saja.
Ya tuntut bapak saya, bapak Yahudi ya semuanya. Silakan bongkar kuburannya. Kalau Mbah Putih Sakar bongkar, putus sama ini. Jaja, ya. Kalau tanya saya, wah panjang itu masa cerita-cerita orang Yahudi. Benar-benar jenengan itu berbahaya bagi para habib dan muhibinnya ya. Benar terbukti jenengan paling berbahaya, tetapi harus ada kiai sepuh yang memberani seperti panjenengan. Kalau semuanya hanya Sunan mau saya itu di grup-grup saya sekarang sudah bahasa kabeh itu nggak usah dipakai. Yahudi, oknum Yahudi ini begini. Yahudi ini semuanya Yahudi jelas kok. Bukan kata oknum Lutfi bin Yahya. Mungkin yang menyelamatkan saya bin Yahya, tapi ada kalimat oknum keturunan Yahudi Yahya. Nah kalau saya Lutfi bin Yahya, tapi saya oknum keturunan Yahudi bin Yahya, itu makhluk Yahudi yang berbahaya, paling berbahaya. Dan nggak pernah alhamdulillah oknum keturunan Yahudi. Yang beri keberanian saya adalah oknum keturunan Yahudi, bukan Lutfi bin Yahya. Kalau Lutfi bin Yahya kan masih milik negara. Tapi kalau oknum keturunan Yahudi, itu harus dihitung. Nah, nggak mau, serah Anda mau menuntut saya. Semuanya untuk apa saja, untuk perang, doa perang, ya semua apa kata bapak saya. Saja. Alhamdulillah kita dapat wejangan yang sangat berharga dari seorang sepuh, orang dari Jawa Tengah, sosok yang benar-benar bercerita berdasarkan fakta secara turun-temurun dari leluhur beliau, dari Mbah Yai Sa'dullah, ke atasnya Mbah Yai Ridwan, dan seterusnya sampai Sambernyowo, Pangeran Sambernyowo. Itu orang-orang yang dulu selalu menentang penjajahan, tidak ingin bangsa kita ini dijajah, dikangkangi, dikendalikan oleh bangsa asing. Dan ternyata sekarang ini mendarah daging sampai ke cucu cicitnya jenengan termasuk Yai. Dan jenengan gadah yoga, putra sekawan, wajib meniru panjenengan lagi. Bersama dengan kami ini didukung oleh KRT Fakih Wiradiningrat, supaya turut bersama dengan rakyat dan umat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Memang perjuangan itu macam-macam, dalane, jurusane, tapi tujuannya dadi siji. Termasuk ada yang seperti saya, ada yang seperti panjenengan, ada yang seperti Kanjeng Raden Temenggung Fakih, ada yang seperti kiai-kiai dari PWI Kabupaten Klaten LS ini. Insya Allah anak saya juga akan berjuang. Karena kemarin waktu di pondok, setelah Quran selesai, terus ke Kewagian, terus kuliah dengan An-Nur, katanya mau kuliah itu bahasanya begini, Pak, nyelem kalau legal nih Pak. Lho kok wis Quran ya wis hafal, Bukhari ya wis apa tanpa kitab. Subhanallah. Pengen legal ke Pak. Lah saat ini guru SMP katok cengkrang kabeh wapi. Jadi wong NU, NKRI hormati nek pendidikan buncek kali wong-wong kuwi pripun ngajeng ubah. Padahal sing itu cak negara wong niku wong PKS kabeh pripun. Ngoten niku bahasane anak kula. Ya sakarep mulih ya. Terus kita Universitas Internasional nggih nerus kuliah terus ini S2 teng internasional baru, mungkin berkah. Amin demi umat dan hanya satu anak laki-laki, namanya Muhammad Ulil Absar. Penting niru abae, juang temen belani niru. Subhanallah. Nek kula ndak pernah, kula nek mondok
Wah, dari saya. Kalau mondok tidak pernah kalau badhe ngaos. Nah, kalau badhe ngrungokke ngaos. Karena apa? Tidak punya apa-apa. Sangu ya enggak. Paling-paling buruh masake. Jadi kalau ngaji ya domblang-domblong. Oke, kan itu kitab. Kula domblang-domblong. Sami kalian kula ya wekdal mondok riyin niku kula nderek ngaji hikam niku mboten beto kitab. Tapi cumentel teng mriki. Kula hanya ngaji Sadul Ibat ya. Tanpa semuanya, tanpa kitab. Oleh Kiai Salman. Jadi pun mboten gadah kula ngaji ngumuriti diparing kitab Mbah Kiai Mukri, abahe Kiai Salman. Mboten nate sekolah. Jadi mboten gadah ragat. Ya, akhirnya saya juga pergi mana. Yang penting kula mulang AIU Babibu. Pindah tempat mulang AIU Babibu. Penting Quran, sama maca Quran. Alhamdulillah, kula 5 tahun seturan Barukmo. Setelah bisa baca Quran, anak-anaknya di pondok pesantren kan pindah di Kujon 20 tahun tempreman, yuk keprok, mabuk, maling. Alhamdulillah sekarang sudah tertata. Di desa itu yang hafal Quran sudah 3 orang. Alhamdulillah. Saya nyusul ngiling karena ada orang kasihan. Dan akhirnya tuh jangan dereng deh. Penting sama ini penting lo ndongake anak kula paling nyelmus. Penting kersane Gusti Allah pripun nganggepane anak kula. Ya alhamdulillah sedaya kuliah. Alhamdulillah ya subhanallah. Sing hafal Quran nggih kalih. Niki jenenge karomah nggih niki ya. Karomah niku kemuliaan saking Gusti Allah nek basa Jawa niku ngoten. Nek dipikir akal ngoten mboten ilmiah. Lah abahe durung di omah. Durung istiqomah dalam masalah maliyah, tapi anak-anak iso soleh solihah. Iso kuliah. Amin. Masya Allah, nggak cukup aliyah, tapi iso kuliah, iso S2. Ngondi, gak masuk akal nih. Nah, ini sejenis karomah ngeten iki Pak pemirsa dan mendengar sekalian, bukan saya menurunkan emas dari langit ini, emas ini. Oh, karomah ala Habib itu buatan. Karomah ngeten iki jenengan memang unik dan antik ya. Jadi cari keduanya betul wonten. Oleh sebab itu kami dari teman-teman yang ada bersama dengan KRT Fakih, Wiradiningrat, Kiai Imad, Gus Fuad, Gus Abbas, Gus Abdul Razak, Gus Aziz Jasuli dan lain-lain ini ketika melihat panjenengan itu orang yang lugu tanpa ada kepentingan gitu. Jadi enggak karena keduniawian, kepengen terkenal, wah berarti apa yang panjenengan sampaikan itu ibarat riwayat hadis itu sahih. Jadi karena enggak ada kepentingan, sisipan pesanan dari manapun. Jadi apa yang jenengan sampaikan tadi itu termasuk polos, jelas dan lugas, termasuk paling berani se-Indonesia Raya ini. Bahkan Asia Tenggara belum ada yang seberani panjenengan. Karena apa? Yang panjenengan kritik itu satu-satunya orang yang terkenal bisa mengendalikan presiden ya. Panjenengan malah berani sama orang yang bisa mengendalikan presiden. Berarti satu-satunya orang yang berani di muka bumi Indonesia Raya, Asia Tenggara, dan bahkan dunia ini. Karena benar, jenengan menyampaikan tidak ngawur itu karena kebenaran, fakta, data, semuanya, termasuk jenengan juga dekat dengan KRT Fakih tentang DNA, akhirnya jenengan satukan dengan cerita dari Abah panjenengan, Romo Yai Satullah itu tadi. Subhanallah, subhanallah. Mungkin ada pesan lagi. Kalau ada habaib nyayal jadi cucu Nabi, terus nantang jenengan mubahala gimana? Siap. Oke, siap. Siap. Kapanpun, dimanapun. Di kapanpun, dimanapun, siapapun, yang penting itu orang Yahudi. Jadi sudah tidak ada rumus kualat. Tidak ada rumus kualat. Waktu sudah insya Allah hakul yakin, ngenul yakin. Siap. Dan ini loh Yai se-Indonesia, Kiai NU khususnya, dengarkan, perhatikan, monggo, ini beliau tiru seperti ini keberaniannya. Apa panjenengan semua masih bermodal husnudon, khususon Kang Mas,
Fahru Razi, dengarkan beliau ini, tanpa kepentingan apapun, murni keluar dari hati nurani berdasarkan kaidah ilmi dari sesepuh beliau, nyambung sanatnya mutasil sampai Pangeran Sambernyowo, pejuang asli pertama kali. Kalau Pangeran Sambernyowo yang kedua, Mangkunegara kedua ini mulai. Yang pertama masih murni. Subhanallah. Ditantang Mubahalah, kata KRT Fakih Wiradiningrat. Oh siap. Saya sudah pernah dibel. Lutfi juga pernah dibel Dr. Masyudi. Dari mana ya itu? Dr. Masyudi itu sekjennya Lutfi bin Yahya. Pokoknya Yahudi Lutfi bin Yahya itu. Jatman. Oh. Katanya kamu dan teman-teman kamu besok di hari akhir akan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Bagaimana jawab Mbah Mufid? Nggak usah di hari akhir. Sekarang saja bongkar kuburannya bapak nih Lutfi. Bongkar mbah nih Lutfi. Wah, hasil ngukum bang malu-malu ngedeke NU. Silakan bongkar kuburannya. Bosok mungkin tak ada jenazahnya. Musnah dari tanah NKRI. Sudah begitu. Saya sudah berani. Silakan. Tidak ada jawaban. Dengan Dr. Masyudi, Sekjen Jatman. Sudah nanti Masyudi biar dengar. Ya udah di sini. Alhamdulillah. Di sini saya tuh mencari berkah Kiai Nur Ikhya. Boten kuale. Soan Kiai. Kuale. Saya itu di mana-mana soan Kiai golek berkah. Sebab musuh butul khairi tenggene Kiai Nur Ikhya. Kuale ini tuh. Kalau justru kedatangan orang yang membawa berkah. Kalau dipun kirimi informasi saking Samitrah, saking Demak Bintoro, niku waliullah yang mastur niku. Titip salam kagem panjenengan. Di dalam subutul khairil ilahi fi syai'in berkah. Amin amin. Subhanallah. Kalau kalah kalian semangatipun panjenengan ya. Nggih, kalah jelas kalah. Karena dengan berani menyampaikan kebenaran, nggak perlu ditutup-tutupi lagi. Kata KRT Fakih itu sekarang sudah nggak zamannya lagi kita buka-buka kitab, nggak usah bahas Sajarah Mubarakah, Sajarah Zakiyah, bahas As-Suluk, sudah itu selesai, sudah gagal mereka itu. Tinggal kita melangkah ke data fakta DNA, kan begitu nih. Kalau sudah tidak berani sudah kalah sudah, nggak usah diungkit-ungkit lagi alasan dari Muhyiddin, dari Kiai, dari Habib Ba'alawi sendiri, bulat lah ya orang rambung-rambung. 3 tahun sekolah lulus ibaratnya kan begitu nih. Nah ini ketegasan kita itu seperti itu. Tinggal kita langsung to the point sekarang. Habisi makam-makam palsu. Nah, bongkar, robohkan nisan-nisannya. Timbunang, Tuban, robohkan aja. Kalau nggak asli, jelas itu nggak asli. Untuk apa dipasang nama-nama Ba'alawi dan Yaman? Harus itu. Bukan nggak ada jenazahnya oleh Pak Palsu. Toko saja. Nah ini dari Jawa Tengah BWI LS ini, tolong BWI LS Jatim masukan dari kawan-kawan dari Jawa Tengah. Jawa Timur Laskar Raja Wali 9. Gini nanti habis ini panjenengan badhe langsung silaturahmi dengan BWI Jatim nggih. Wah, kalau diangkat kesepuan ya pion harus semangat gitu. Mbak, ada nggak hubungannya perilaku jahat dan sesat dari Habaib Kabib Ba'alawi Yaman ini dengan terputusnya sanad Thorikoh yang mereka agung-agungkan? Wah, semuanya putus. Semuanya demit menjalankan. Sekarang kan sudah terbongkar. Jadi khusnudon nggak ada. Jadi kalau tidak percaya, kalau khusnudon itu sudah batal, orang-orang yang masih dari Lutfi bin Yahya tinggal menunggu. Nanti kalau mati silahkan 7 hari dibongkar kuburannya.
Tapi juga pernah saya baca kitab apa juga hari gini Dakul Akbar. Baikul Akbar, nggih. Kitab Ar-Ruh. Kalau orang sekarang sudah terbongkar dan sudah terbukti bahwa khusus don sudah tidak ada lagi, kok masih ngeyel, ya tunggu saja akan seperti wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tangeh lamun urungane unta mlebu bolongan dom. Wis yakin, hakul yakin, ngenu yakin, zaman sekarang sudah terbukti dengan ilmiah juga terbukti, DNA sudah terbukti, apa kata bapak saya pun juga sudah terbukti. Berarti kalau nggak mengikuti apa dawuh panjenengan, sama seperti yang sering saya sampaikan, ada 2 ayat dalam 2 surat, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, dan satunya lagi summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Itu bisa terbukti kalau nggak ngikuti pendapat Yai. Insya Allah pasti terbukti. Pasti terbukti. Wah, saya sudah berani. Wong NU lho, dadi wali kok ngantek ijik. Ora percaya karo tesis Kiai Mat Mujadid dunia. Rontok wali ini. Saya sudah yakin, aku yakin. Rontok waliane. Saya berani mengatakan itu, silakan, nanti pertandingan berdoa ya juga nggak apa-apa. Alhamdulillah, jadi waliullahnya rontok tapi menjadi walius syaitan. Iya. Jadi Lutfi bin Yahya Tolkolnya sudah. Wah, hapus. Berarti sudah nggak mutabaroh lagi. Ya, sudah tidak mutabaroh. Sangat palsu, berarti gurunya iblis. Gurunya iblis, Lutfi bin Yahya. Man lalahu syaihun fasyaihu syaiton. Iya, setan. Jadi kalau sudah sekarang sudah Mbah Mut berkata itu Yahudi dan penipu, ngerti nggak masuk mahkamah masa mau JBA dengan Lutfi bin Yahya, ya setan. Nanti setelah mati bongkar kubur 7 hari. Madul, bu tumpangan demit. Silakan. Silakan, saya tidak takut dilaporkan, saya benar apa adanya. Fitnah itu kalau tidak sesuai kenyataannya itu baru fitnah. Dikatakan fitnah, coba cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya fitnah. Saya tidak fitnah apa adanya, saya hanya kasihan para muhibin itu karena masih saudara saya. Kalau mau keluar dari area Kazabu Wastak baru, ya monggo. Kalau masih tidak mau keluar, ya terserah Anda. Saya hanya mengingatkan, sudah batal husnuzon itu. Itu saja. Terus ini ya ada pertanyaannya paling penting ini dari seorang waliullah mastur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rah kesultanan atau Duriyah Wali Songo cukup berhenti di leluhurnya sendiri saja. Jangan dikaitkan ke atas-atas yang berujung ke Rasulullah. Maksudnya nanti saya juga keturunan Kanjeng Nabi. Ini pesan, jangan dikait-kaitkan ke atas yang berujung ke Rasulullah. Sebab kami tahu para habaib atau cucu cicitnya mereka yang tidak terekspos berita atau YouTube kelak akan menggunakan sebutan Sayyid atau Syarif. Resikonya cucu cicit kita sama halnya bisa dikibulin sama Sayyid dan Syarif palsu. Makanya Kiai Haji Maduddin Utsman saat ini jika ceramah sudah tidak mengait-ngaitkan nasab Wali Songo dan lain-lain ke Rasulullah. Itu pun menurut KRT Fakih, setuju nih. Itu pun menurut panjenengan Kiai. Setuju. Berarti Kiai Nusantara ini cukup di abah-buyut kita sendiri masing-masing. Gak usah saya keturunan Kanjeng Nabi yang asli itu saya. Ada usah, gak penting itu. Berarti cocok pemikiran jenengan dengan guru saya ini. Ini guru saya ini nggak mau diekspos, nggak mau dia itu mastur, nggak mau
terkenal. Yang penting saya cukup tahu Bah, dari Mbah Samir Nyawa udah apa. Jadi apa yang dikatakan oleh para habaib, khususnya Kang Mas Muhammad Rizal, kita ini begal nasab. Gak terbukti berarti. Kebalik berarti ini. Kebalik. Kembalikan fakta. Sudah dibuktikan aja. Nggak berani DNA ya, bongkar kuburannya bapaknya itu aja. Beliau ini harus dilindungi oleh negara, dilindungi oleh ulama kita, dan harus kita dukung bersama. Karena ini bukan fitnah. Kalau fitnah itu nggak ada fakta, itu fitnah. Boleh dibuktikan. Dan apa yang panjenengan sampaikan itu 99% itu sesuai ya. Jadi ya nggak tahu kitabnya apa sudah. Warna pondasinya itu buruk dari rampasan, ya nggak mau malaikat tanah menerima. Ya. Jadi Waktu kombuang seluruh Indonesia zaman dulu ini wong Solo, we bosok buktikan bongkaran. Niku kiai, nggih ngoten niku. nggih, subhanallah. Mboten saged kaya Kiai Fakih, kalau kados jenengan. Nah, Harus beda ya, nggak boleh sama seperti saya, nggak boleh sama seperti beliau, nggak boleh sama seperti panjenengan. Semua punya peran masing-masing. Kalau para habib itu perannya berbeda-beda, tapi tetap satu. Kenapa kita tidak itu? Kenapa kita tidak itu? Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang dari bawah, ada yang berpendidikan seakan-akan itu percaya diri, ada yang tampil excellent, ya, elegan dan macam-macam. Kita juga harus begitu. Paling nggak meniru inti domnya mereka itu. Kenapa tidak? padahal saya tidak meniru-niru apa adanya. Ciri khas panjenengan. Kalau saya melihat panjenengan itu Yai, saya ingat tahun 90-an ketika bertemu dengan Mbah Muslim Imam Puro itu. Saya waktu itu diutus Gus Dur untuk bertemu beliau sebelum Gus Dur jadi presiden itu dulu itu. Gigir-gigiran almarhum Mbah Lim Imam Puro juga kayak jenengan itu. Walaupun masalah keilmuan kitab itu nggak menguasai, tapi dari segi ilmu praktek itu terbukti. Apa yang disampaikan itu nyata kayak jenengan ini. Jadi sesuai fakta, nggak mengada-ada. Inilah kejujuran, ketulusan seorang pilihan Allah. Jadi seorang waliullah itu tidak harus orang yang cerdas intelektualnya saja, tapi spiritualnya. Spiritual sosialnya juga itu ada wali sosial, ada wali spiritual, ada wali intelektual. Jadi jenengan termasuk bagian daripada itu. Semua kita ini ya wali adalah orang yang bertakwa kepada Allah dengan tingkatan kita masing-masing. Mungkin ada pesan-pesan lagi ya untuk KRT Fakih, Gus Fuad, Kiai Imad dan kawan-kawan semua. Mungkin pesan-pesan kami jenengan wasiati ya. Atau petinggi PBNU. Atau jenengan nasihati petinggi PBNU atau gimana, monggo jenengan nasihati. Siapa? Saya tidak bilang sama PBNU itu sudah mendem. Nah, mendem kekuasaan. Rais Amnya juga mendem. Lah piye nek cangkeme mendem, nek wong mendemi cangkeme piye ja? Tetangga saya lah Pak Miftah. Miftahul Akhir tetangga saya. Wes mendem iku. Tadi mendem semua apa? Ya mungkin ya mendem duit apa mendem wedokane dipek mantu. Ya ndak tahu. Kan bahasa saya wong NU, PBNU dan Rais Amnya NU ku mendem. Oh, Bang Puja bilang gitu, mendem ora-orane kuala tahu. Saya sudah karena nggak ada yang berani terdaftar di Kemenkumham, podo NU ae. Umpama diukur tuwa PBI, tuwa wali so. Itu aja. Orang mungkin kuat terus. Rais Am NU, PBNU, muni ndonga ora mandi ndongani Mbah Mufid. Oh mendem kok.
Panjenengan dikirim hizib sakron. Wah. Ya. Hizib sakron kayak Bahkan bin Ali Asakron. Ngomong bau ya nak. Nggih. Beda. Sejarah. Pembelok sejarah. Aku belok sejarah. Sing ngundangke. Sakron kan kagungane Ali bin Abi Bakrin Asakron. Nggih. Artinya sakron ya mendem teman. Mbak, katanya itu bukan karangan Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kata panjenengan. Bapak saya. Atasnya ada terus dicaplok seperti Ya caplok semuanya, caplokan semuanya wis wong Yahudi wis canggih sampai tidak kelihatan caplokannya dari mana. Ini paling penting lagi ya. Rotib Al-Haddad itu di mana-mana dijalankan oleh ulama kita, bahkan Nahdlatul Ulama, semua santri-santri juga. Pesan panjenengan bagaimana? Apakah tetap sama seperti Simtud Duror menggantikan Maulud Diba Berjanjena? Nggak usah dibahas itu. Mana asrornya setelah itu? Nggak ada. Jadi nggak ada siri hasil kesuksesan dunia sampai akhiratnya? Nggak ada. Mau sudah misi, bukan untuk mahabbah. Hanya sekedar rutinitas saja. Setiap rutinitas itu pasti ada nilai seninya, ya. Seninya saja, dinikmati seninya itu. Tidak hanya hal yang positif, negatif pun kalau berulang-ulang ya dianggap sebagai positif. Dinikmati. Ya, karena biasanya kan zaman sekarang kan banyak perempuan. Perempuan tuh biasanya dari Mas Agus casing. Casingnya kan memang menang. Enak casing kayak bahu kayak sompong aja. Jadi Mbak Amalia Ta'alwi itu sebenarnya adalah untuk sihir mengkooptasi, melanggengkan supremasi penipuan mereka. Iya. Pada nasab mereka. Iya. Dari bacaan-bacaan wasilah-wasilahnya. Ya sihirnya Lutfi bin Yahya setengah hafal. Nopo nih? Pirang kalimah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tariqir rahman rafiqir rahim yahrusuni min kulli syai' yalmisuni ayatul kursi tursi syaifi hasbiyallah tahassantu biyasin tawakkaltu ala Allah fa'silung salukhia asli khuto sal khuto wa khosa'atil aswatul rahman fala tasma ila hamsa ya toy towal uhjub anni syarrul jinni wal insi bi hurmati man yaqulu lisyaikum fayakun bi sirri syirikal masun wa ilmikal maknun wa fi hukmikal mahzun nganil nguyun sakhirli matlubi wa kula hajati ya malla yu'jizuhu syai'u sakhirli kula syai' aqsamtu bima ta'allahu bihi ala samawati wal arodina faqolata atawina to'in. Berarti intinya itu Allahumma sakhirli, tundukkan semua di hadapanku. Presiden tunduk saya, Kiai tunduk saya, PBNU tunduk saya, PWPC, MWC tunduk pada saya. Itu banyak kata-kata bahasa Arab. Ada campuran bahasa Suryani, Arab dan Suryani tadi saya. Gini. Oh ini campuran. Saya suka nih bapak itu, gue dosa loh le. Bok manuk tak ngene, menang awake tenggiri belah. Impor. Ora wis gimana. Anggo apa? Aku ini wong Yahudi. Dosa le we. Setan we. Ngono iki. Bencal. Bersama dengan mantra ya ini kalau bahasa Jawa itu jati kumulut tanpa gawingan rajek wesi sabuwono jabang jibin tanpa tandingan aji-ajiku sapu jagat ketuku kelasutan jagat kelambiku ontoku sumo sabuku sawure seno pakwatanku pendowo limo otot kawat balungku wesi sumsumku wojo
Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dicampur bahasa Jawa, tapi tadi bahasa Arab dicampur bahasa Suryani. Bahkan mungkin Ibrani. Ya Allah, Iku subhanallah. bahasa Jawa patah. Ya Allah. Aku Bandung Bondowoso. Tutu rajane ini kalintong, widran jayaku, sinandingan gigirku wesi, kawat balku wesi. Aku Bandung Bondowoso. Nah inilah, ini khazanah gitu, termasuk budaya yang diuri-uri oleh kita dan leluhur kita. Gitu. Tapi kalau tadi saya mau dipuk emas gedruk ya, biar aku gedruk motu. Kenapa Iman Sari Sukmo Mulyo, ini cepat rojo Sukmo. Wah, terus ya Ali aku gedruk moto ya Ali mubi khofayatul umur ya man wa ala kulli syai'in qadir itulah nikah wa kaza ini terus apa mumbul aku mumbul nggih saiki pun boten dan nggih kula nggih pun boten sebab bape garahe pelarat bape nggak ngene jin keris kula niku kula buahi kabeh. Kabeh. Jadi kiai-kiai sekarang di Nusantara itu sudah update dengan data ilmu terbaru. Tapi Pak Alawi masih mempertahankan kekolotannya. Jadi bisa mengaplikasikan ilmu lama ke yang terbaru, beradaptasi. Di subhanallah, subhanallah. Jadi ini podcast yang tak terduga-duga ya, nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Karena ini mendadak, baru satu orang, yakni Hadratus Syekh yang tadi kirim pertanyaan pesan kepada kita semua Duriah Wali Songo para kiai yang ada di Nuswantoro dari Sabang sampai Merauke untuk jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Bapak Ibu Mbah Beliau kita toh sampai Wali Songo ya monggo, tapi nggak usah ngaku-ngaku. Nanti itu akan menjadi alat untuk memukul balik dari Pak Alawi ke kita semua. Jadi ini pemberitahuan langsung dan alhamdulillah bisa disimak oleh ribuan orang pada waktu live malam hari ini. Semoga ini membawa berkah bagi kita semua. Semoga rawuhnya panjenengan Romo Kiai Mufid Sa'dullah bin Abah Ridwan jauh-jauh dari Klaten, setiap langkah panjenengan dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan yang makbulan bersama dengan kawan-kawan semua. Matur suwun, terima kasih atas rawuh panjenengan semua. Khususon KRT Fakih Radiningrat yang keliling Nuswantoro dari Batam, Sumatera, Banten, keliling Jogja sampai ke tempat kita ini dan akan meneruskan kembali perjalanan jihadnya sampai ke Pasuruan, sampai ke kediaman beliau. Semoga semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal yang baik dan diterima. Dan semoga beliau diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umurnya. Amin Allahumma amin. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga membawa berkah bagi kita semua, maslahat dan manfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan ataupun perkataan kami dan perkataan Romo Kiai Mufid Abdullah. Semoga Mufid artinya adalah memberikan faedah, dengarkan faedah yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, umumnya seluruh warga negara Indonesia. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa mbah kita yang satu ini, tidak ada remnya, ngomong seperti apa adanya. Inilah yang mesti dilakukan oleh Kiai Pribumi kita, harus tegas soal nasab mereka. Tidak boleh husnuldzon terus, karena mereka itu licik. Dulu Kiai kita dihina, dicaci maki, tapi sekarang setelah mereka terpojok, mulai framing bahwa kita mengadu domba Kiai dengan habaib. Padahal dulu mereka seperti itu, tapi sekarang menuduh Kiai kita. Ingat wahai rakyat Indonesia, mereka gen Yahudi yang wataknya seperti batu,
tidak bisa dinasihati, bahkan tidak mau dinasihati. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.